Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat Islam. Sebelum kita fokus pada materi, sebaiknya kita memahami dulu perbedaan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Ontologi dapat dikatakan dengan ilmu hakikat, merupakan bagian dari metafisika. Ontologi mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan atau dengan kata lain menjawab tentang pertanyaan apa hakikat sesuatu. Misalnya, apakah Tuhan itu ada? Lalu jika ada, apa saja hal-hal yang bisa manusia ketahui tentangnya? Kemudian timbul pertanyaan pula, apakah jiwa itu sesuatu yang nyata? Dan apakah ia berkehendak bebas? Apakah segalanya tetap atau berubah di dalam dunia ini? Jadi, pertanyaan penting di bidang ontologi adalah apakah yang merupakan hakikat terdalam dari segala kenyataan yang ada? Kita beralih ke pengertian epistemologi. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan. Pokok bahasan epistemologi adalah meliputi sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan kriteria kesahihan pengetahuan. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya dikirim ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Inti dari epistemologi adalah bagaimana cara mengetahui sesuatu, bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya? Semua dibahas dalam bidang epistemologi. Selanjutnya kita akan memahami tentang aksiologi. Aksiologi disebut pula teori tentang nilai sesuatu. Dapat dibagi menjadi dua, yakni nilai etika dan nilai estetika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Adapun estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kreasi seni dan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan seni. Kadang-kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni. Jadi, pertanyaan penting dalam bidang aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan objek yang diteliti itu secara moral? Dari ketiga istilah dalam filsafat tersebut, kita bisa memahami bahwa ontologi adalah ilmu untuk mencari hakikat sesuatu, epistemologi adalah cara mengetahui sesuatu, sedangkan aksiologi adalah mempelajari tentang nilai sesuatu, untuk apa sesuatu itu digunakan atau dipelajari. Selanjutnya kita masuk pada materi inti kali ini. Yang pertama adalah perkembangan ontologi dalam filsafat Islam. Kita tahu bahwa objek kajian ontologi diantaranya adalah Tuhan, manusia, alam, dan realitas yang konkret atau empiris. Untuk mengetahui perkembangan ontologi dalam filsafat Islam, maka kita bisa menelaah tiga filsafat yang berkembang di dunia Islam. Yang pertama, ontologi filsafat peripatetik. Istilah peripatetik muncul sebagai sebutan bagi pengikut Aristoteles pada awalnya. Dalam tradisi Yunani, kata ini mengacu pada suatu tempat di serambi gedung olahraga di Athena, tempat Aristoteles mengajar sambil berjalan-jalan. Kemudian para filsuf muslim memperluas objek pembahasan peripatetik. Menurut Hasan Nasr,
peripatetik merupakan sintesis antara ajaran-ajaran Islam dengan Aristotelianisme, Platonisme, dan Neoplatonisme. Yang menjadi dasar bagi para filosof Muslim dalam membahas ontologi filsafat peripatetik adalah adanya polemik penciptaan alam yang bersifat kodim pada filsafat Yunani dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga muncullah teori emanasi Al-Farabi tentang metafisika atau ketuhanan, meskipun dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme. Ibnu Sina juga menerima teori tersebut meskipun dengan beberapa perbedaan. Perkembangan kajian ontologi selanjutnya adalah filsafat iluminasi. Dasar munculnya filsafat iluminasi adalah kelemahan hasil pemikiran filsafat peripatetik sebelumnya, sehingga muncullah teori iluminasi Suhrawardi yang menggunakan simbol-simbol cahaya dalam menentukan wujud melalui daya intuisi dan daya akal manusia. Perkembangan selanjutnya adalah ontologi filsafat al-hikmah al-muta'aliyah, merupakan hasil perpaduan berbagai aliran filsafat Islam yang berkembang sebelumnya. Di antaranya ada teologi, peripatetik, tasawuf, iluminasi, dan kemudian muncullah teori filsafat hikmah Mulla Sadra atau al-hikmah al-muta'aliyah. Beliau mengungkapkan tentang wujud, ada asola al-wujud dan tashkik al-wujud. Pembahasan tentang ini ada pada materi tersendiri setelah ini. Kita lanjut pada pembahasan tentang perkembangan epistemologi dalam filsafat Islam. Kita tahu bahwa sumber pengetahuan itu ada dua menurut filsafat Islam, yakni realitas dan juga wahyu. Dalam pembahasan epistemologi, tentunya kita akan mempelajari cara memperoleh pengetahuan. Dalam filsafat Islam, ada 3 metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode burhani. Metode ini dikatakan pula sebagai metode deduksi logis, yang menggunakan akal sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Otoritas kebenaran ada pada kekuatan akal dalam memahami kesesuaian antara rumus-rumus atau premis logika keilmuan dengan hukum-hukum alam. Metode kedua adalah metode bayani. Metode ini dikatakan pula dengan metode observasi yang menggunakan indera utama adalah pendengaran dan penglihatan dalam mencari kesesuaian antara teks dan realitas. Otoritas kebenaran ada pada teks Al-Quran dan hadis, qiyas dan ijma'. Metode ketiga adalah metode irfani. Metode ini dikatakan pula dengan metode intuitif karena menggunakan intuisi dan pengalaman langsung sebagai hasil dari ketakwaan seseorang. Otoritas kebenaran ada pada al-kasyf, artinya terbukanya dinding antara Tuhan dan hambanya sehingga terbukalah rahasia tersembunyi dari realitas alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan aksiologi dalam filsafat Islam. Merupakan tanggung jawab para ilmuwan atau ilmuwan muslim khususnya menelaah bagaimana sebuah ilmu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat terkait dengan kaidah-kaidah normal, mencakup etika dan estetika. Pertama adalah etika. Etika dalam bidang aksiologi adalah menentukan ukuran tingkah laku baik dan buruk, bersifat relatif terhadap konteks. Di antara tokoh yang mengemukakan tentang etika adalah Al-Farabi. Dia berbicara tentang jiwa dan politik dengan prinsip perilaku berpikir adalah perilaku yang mewujudkan kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian, Ibnu Miskawayh juga berpendapat bahwa unsur perilaku manusia ada dua, watak fitrah sejak kecil dan watak kebiasaan dan latihan, sehingga penting adanya pendidikan untuk membentuk perilaku yang baik. Yang kedua adalah estetika, merupakan refleksi yang dirasakan indera dan memberi penilaian terhadap indah atau tidaknya sesuatu. Di antara tokoh yang mengemukakan tentang estetika atau keindahan adalah Al-Ghazali.
Dia berpendapat bahwa untuk mengungkapkan keindahan selain dengan panca indera, juga butuh indera keenam, yaitu jiwa atau ruh. Mungkin cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang perkembangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat Islam.